Domo minasan guys, welcome back di channel Osaberi Chitchat. Ketemu lagi dengan saya Daisuki. Minasan guys, o genki desu ka? Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Udah lama nggak jumpa nih. Well, langsung aja untuk di Osaberi kali ini, saya ingin merekomendasikan sebuah film dorama Jepang. Sebuah film keluaran tahun 2018 berjudul Mambiki Kazoku. Minasan guys, kalau judulnya diterjemahin ke bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai keluarga pengutil. Film ini mengisahkan tentang keluarga Shibata, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 5 orang yang tinggal di pinggiran kota Tokyo. Keluarga ini punya kebiasaan mengutil barang-barang atau sembako di toko-toko atau swalayan di sekitar tempat tinggal mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, bisa dibilang mereka ini seperti komplotan pengutil profesional, karena modus operandi mereka itu sangat rapi. Nah, singkat cerita, suatu hari Osamu Shibata, sang bapak dari keluarga ini, memutuskan untuk memungut seorang bocah perempuan bernama Yuri. Osamu merasa kasihan karena melihat Yuri selalu terlantar di depan sebuah kos-kosan dan bermain sendirian. Dan setelah tahu bahwa kedua orang tua Yuri ini selalu cekcok sampai melibatkan KDRT, akhirnya keluarga Shibata memutuskan untuk mengadopsi Yuri secara ilegal. Nah, mulai saat itu keluarga Shibata genap jadi 6 orang, dan selama kurang lebih 120 menit kita akan diajak untuk menyaksikan lika-liku dari kehidupan keluarga Shibata ini. Nah, minasan guys, hal yang saya suka dari film ini, pertama adalah dari premis ceritanya. Saya pribadi nih adalah orang yang suka dengan sebuah cerita yang punya potensi untuk mengarah ke ending yang tragis, sedih, atau semacam itulah minasan guys. Nah, film ini dari sinopsisnya aja udah ada menjurus ke situ ya minasan guys. Ini ada sebuah keluarga yang suka maling. Dan keluarga ini juga bisa dibilang menculik seorang bocah perempuan ya, biarpun niat mereka baik. So there are many possibilities of something that will go wrong. Ada banyak sekali kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi di dalam film ini. Sang sutradara dari film ini sendiri, Hirokazu Koreeda Sensei, beliau juga mengaku bahwa terinspirasi untuk membuat film ini dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Jepang. Jadi ini poin kedua yang membuat saya suka dengan film ini, yaitu banyak sekali tema-tema masalah sosial di dalam masyarakat Jepang yang diangkat di dalam film ini. Meskipun tema utama dalam film ini adalah tentang arti keluarga, tapi banyak juga permasalahan sosial lain yang terjadi di kehidupan sosial di kota besar di Jepang yang diselipkan di dalam film ini. Seperti misalnya kasus penelantaran anggota keluarga, KDRT, prostitusi, dan lain-lain. Nah, poin berikutnya yang saya suka dari film ini adalah dari segi alur ceritanya minasan guys, yang ada sedikit unsur misteri tentang latar belakang dari masing-masing anggota keluarga Shibata ini. Kita juga akan mendapat sedikit gambaran tentang bagaimana kehidupan sehari-hari dari masyarakat menengah ke bawah di kota besar di Jepang melalui interaksi keluarga Shibata dengan lingkungan di sekitarnya. Film ini sedikit banyak ngasih nuansa yang mirip dengan serial Sidul Anak Betawi dulu. Jadi pas nontonnya saya juga ada ngerasa sedikit feeling nostalgia gitu minasan guys. Nuansa itu juga didukung oleh kualitas acting dari aktor dan aktris yang dihadirkan dalam film ini yang terlihat sangat natural. Buat minasan guys yang berminat akan nonton, mungkin ada beberapa hal. Jadi pace cerita di awal-awal film ini itu lumayan lambat. Jadi pas kalian nonton pastiin nggak dalam kondisi ngantuk. Dan dalam film ini juga banyak informasi yang diselipkan dalam dialog dan interaksi antar karakternya. Jadi sedikit fokus kalian diperlukan di sini supaya kalian bisa menikmati jalan ceritanya dengan full. Film ini juga nggak cocok ditonton bareng anak-anak di bawah umur karena di dalamnya ada beberapa adegan yang cukup berbahaya. Tapi overall bagi saya film ini sangat recommended, terutama buat kalian pecinta drama ya. Kalian akan miss banyak banget kalau nggak nonton film ini. Well, minasan guys, sekian dulu untuk Osaberi kali ini. Buat kalian yang udah pernah nonton film ini, silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian.
Bagi saya sendiri kalau disuruh ngasih nilai, film ini dapat skor 8 dari 10. Well, Manasangka, sampai jumpa lagi di Osaberi selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan di topik-topik selanjutnya. Matai Show.